billions and billions. எனக்கு ஏதோ மாதிரி புதுசா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் அதனால என் தேவைக்கு மீற என்னோட பணம் Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Pichai-Karan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Dubai. Kedatangan Dr. Mehta ke Dubai yang telah mengadakan percobaan transplantasi otak kepada monyet mendapatkan sambutan mewah dari beberapa dokter dan pejabat setempat. Karena mereka mendengar dokter tersebut akan mengadakan transplantasi otak kepada manusia bila negara mengizinkannya. Ia mendatangi sebuah kediaman mewah Vijay Gurumurthy untuk bertemu Arafin. Di tempat tersebut Dr. Mehta terkejut karena ia melihat sebuah tubuh tergeletak dan siap untuk dijadikan percobaannya. Dokter memeriksa tubuh Vijay yang ada di hadapannya. Beberapa waktu yang lalu, pemilihan umum akan segera dilakukan. Semua petugas menggelar operasi untuk bisa mencegah terjadinya suap-menyuap untuk bisa memenangkan pemilihan ini oleh beberapa partai politik. Sementara di tempat lain, kepala partai mencoba menghubungi Vijay Gurumurthy yang pernah berjanji padanya untuk memberikan 5.000 crore untuk kemenangan partai politiknya. Karena ia hanya memberikan 4.000 crore, namun Vijay yang ditelepon kepala partai tersebut mengatakan ia telah memberikan semua uang seperti janjinya. Vijay berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan segera. Arafin yang merupakan CEO di perusahaan Vijay sangat marah karena jejak suap yang dilakukannya diketahui oleh Vijay atas aduan kepala partai tersebut. Hingga ia beserta anak buahnya merencanakan operasi transplantasi otak dan Arafin akan mendapatkan kekayaan Vijay sebesar 50%. Ia juga berjanji akan memberikan sebesar 25% kepada 2 orang kepercayaannya. Arafin mengungkapkan kalau ia telah menghubungi Dr. Mehta dan setuju 140 crore bisa dimilikinya bila semua berhasil. Arafin bahkan merencanakan akan menghabisi ayah Vijay di rumah sakit dan mengeksekusi rencananya esok hari. Vijay yang tahu ayahnya meninggal dunia begitu terkejut ketika mendengar kematiannya. Ia tidak tahu kalau Arafin telah menghabisinya dengan menutup bantal pada hidung dan juga mulutnya. Arafin dan Siva berpura-pura bersedih atas kematian ayah Vijay. Hemat terkejut ketika mendengar kematian ayah Vijay, meminta timnya untuk mengatur ulang jadwal padatnya untuk bisa menenangkan Vijay yang begitu kehilangan sang ayah. Ia mendekati Vijay yang begitu terpukul kehilangan ayahnya. Di sela pembicaraannya, Arafin dan anak buahnya memasuki ruangan mereka. Rencana membawa Vijay ke Dubai pun mulai dilakukan. Mereka berbohong kalau Sheikh, salah satu mitra bisnis Vijay, ingin menemui Vijay di Dubai. Ia meminta dokter pribadinya untuk bisa mengundur pengumuman kematian ayahnya selama 10 hari mendatang setelah ia kembali dari Dubai. Dokter Siva yang mendengar hal itu menyanggupinya dan akan menutup semua berita kematian ini. Vijay pun meminta Arafin untuk mengatur keberangkatannya esok hari. Silva yang merupakan dokter pribadi Vijay tidak kesulitan untuk bisa mendapatkan korban yang akan menjadi donor otak Vijay. Ia menemukan Satya melalui rekan kerjanya di Chennai. Tubuh Satya yang terluka pun dibuat tidak sadarkan diri dan akan diterbangkan ke Dubai menemui Arafin. Satya yang merupakan pengemis dianggap aman untuk misi mereka kali ini. Vijay yang telah tiba di hotel pribadinya tidak merasa curiga ketika Arafin mendatangi kamarnya bersama Ilango. Vijay yang sudah terkena pengaruh obat Arafin merasakan sedikit pusing. Melihat obatnya telah berpengaruh dengan baik kepada Vijay, Arafin menghantamkan guci yang ada di dekatnya tepat di kepala Vijay. Satya yang telah didatangkan ke Chennai siap dilakukan transplantasi otak oleh Dr. Mehta.
Dengan tenang, ia melakukan semuanya seorang diri. Dokter Siva yang ada di ruangan itu hanya memperhatikan dengan saksama untuk keberhasilannya. Namun di tempat lain, Hema memiliki firasat buruk terbangun dari tidurnya. Ia yang melihat ke arah jam dinding terkejut karena pukul 2 dini hari ia terbangun. Hema mengambil ponsel miliknya dan mencoba menghubungi Vijay. Namun ponsel Vijay yang dipegang oleh Arafin mencoba menjadi Vijay. Hema meracau dan mengatakan semua yang ia rasakan tanpa tahu kalau Vijay telah meninggal dunia. Tubuh Satya dibuang begitu saja di padang pasir oleh anak buah Arafin setelah operasi tersebut berhasil. Dr. Mehta meminta Siva merawat Vijay dalam waktu 30 hari. Ia sangat terkejut ketika tahu kalau Satya adalah pengemis yang ditukarkan otaknya olehnya. Satya yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya terpaksa menjadi pengemis bersama adik perempuannya. Mereka harus berjuang mencari makan agar bisa bertahan hidup. Mereka selalu berpindah-pindah untuk bisa hidup di malam hari setelah seharian penuh berkeliling mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang ditemuinya. Hingga seorang pengemis lain memberikan saran kepada Satya untuk bisa membawa adik perempuannya ke panti asuhan agar mendapatkan pendidikan dan tempat untuk berlindung. Namun Satya tidak tahu kalau panti asuhan itu adalah kedok penjualan manusia di Chennai. Keduanya yang ingin melanjutkan sekolah mereka merasa senang saat dijanjikan oleh pemilik panti asuhan tersebut akan menyekolahkan mereka. Namun keduanya bersedih ketika dipisahkan. Pemilik panti tersebut berhasil membujuk keduanya hingga mereka mau untuk tinggal terpisah. Rani, adik perempuan Satya, menangis sedih karena mereka akan dipisahkan, tapi Satya menguatkannya untuk cita-cita mereka hingga mereka harus mau dipisahkan. Satya yang telah bergabung dengan teman-temannya menangis ditenangkan oleh teman-temannya. Namun setelah Satya menceritakan Rani berada di kediaman Sodalai pemilik panti ini, mereka meminta untuk mengambilnya karena Rani akan dijual oleh mereka. Mendengar hal itu, Satya berlari meninggalkan kamarnya dan mencoba menemui Rani. Namun usahanya gagal karena gerbang rumah Sodalai tidak dibuka. Satya mencoba menaiki gerbang tersebut tapi ia gagal sampai akhirnya ia tahu kalau Rani telah dibawa keluar dari tempat itu. Satya akhirnya tertidur di depan gerbang Sodalai dipaksa bangun oleh petugas polisi yang sudah bekerja sama dengan Sodalai. Ia bahkan dijebak sebagai penjual obat-obatan terlarang. Satya pun dibawa oleh petugas. 10 tahun berlalu, Satya yang pernah masuk penjara karena pembunuhan terhadap Sodalai hari ini telah bebas. Namun ia tetap akan mencari adiknya karena ia yakin adiknya masih hidup. Ia mencoba mencarinya dengan bermodalkan tato di tangan Rani yang bertuliskan Satya Rani. Namun usahanya belum mendapatkan hasil. Bahkan beberapa orang mengatakan mustahil untuk bisa mendapatkan Rani kembali setelah berpisah selama 20 tahun. Tubuh Satya yang ditukar otaknya dengan Dr. Mehta akhirnya sadarkan diri. Namun ia terkejut dengan perubahan yang terjadi kepada wajahnya. Arafin yang tahu tentang hal itu segera menemuinya untuk melihat perkembangannya. Siva yang tahu kedatangan mereka mencoba menyambutnya dan memberikan penjelasan kepada Satya untuk mengikuti peraturan mereka. Satya bertemu dengan Arafin dan menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ia mengingat bagaimana saat itu ia pingsan dan tiba-tiba sudah berada di tempat ini sekarang. Arafin mengungkapkan kalau Satya bukanlah pengemis lagi. Ia adalah seorang miliuner yang bernama Vijay Gurumurti. Ia diminta untuk bisa mengikuti permainan mereka. Ia berjanji akan menyerahkan setengah kekayaan Vijay akan menjadi miliknya. Tapi Satya yang tidak serakah memohon untuk bisa dikembalikan ke kehidupan sebelumnya. Tapi Arafin malah menodongkan senjata dan menekannya untuk bisa mengikuti perintahnya. Bloody freaking fool! Can't get one thing right. Ketiganya mengajari Satya tentang orang-orang penting yang biasa berada di dekat Vijay dan Hema yang merupakan kekasih Vijay selama ia masih hidup. Di Chennai, menteri yang tengah memberikan pidatonya di hadapan para pendukungnya terkejut ketika tahu tentang kematian Gurumurti. Semua media juga menyiarkan tentang kematian Gurumurti yang terkesan mendadak. Mereka mengungkapkan kalau Gurumurti terkena serangan jantung. Satya dibawa oleh Arafin ke kediaman Vijay dikawal ketat oleh Aravinda dan juga Ilango. Melihat kedatangan Vijay, Hema mencoba mendekatinya tapi Satya melepaskan tangan dan menggenggamnya. Sambil memperhatikan orang-orang di sekelilingnya dan ia terpaksa menjadi orang pertama yang membakar tubuh Gurumurti dan membuang abunya. Sementara di kantor polisi, Pongkodi yang merupakan rekan Satya mendatangi kantor polisi untuk bisa menemukan keadilan untuk kakeknya. Inspektur yang menyukainya memberikan cukup uang untuk bisa digunakan sebagai biaya pengobatan kakeknya. Arafin dan Ilango mendatangi kamar Satya dan memintanya bergegas menjadi Vijay. Satya yang tidak ingin mengikuti keinginan mereka hanya terdiam terlebih ketika Hema datang.
Ilango yang diminta untuk membawa Satya ke kantor mereka malah kehilangan Satya saat di tengah perjalanan. Satya yang tidak tahu dengan semua tekanan yang dialaminya membuatnya melarikan diri dan mencoba melaporkan semuanya kepada petugas. Melihat wujud Vijay datang, semua petugas menyambutnya dengan hangat. Namun Satya yang ada di dalam tubuh tersebut merasa kikuk dan mencoba mengadukan semua yang ia alami kepada inspektur. Ia mengatakan telah melakukan transplantasi otak, namun inspektur yang mendengar hal itu sama sekali tidak mengerti. Ia malah mengira Vijay bergurau dengannya. Namun Arafin yang tahu kalau Satya melarikan diri ke kantor polisi segera menghubungi komisaris untuk memberitahu kepada inspektur yang tengah berbicara kepada Satya. Gopal, inspektur tersebut tak lama mendapatkan panggilan dan komisaris yang mengatakan kalau saat di Dubai, Vijay mengalami kecelakaan hingga cedera dan tekanan terlebih saat Guru Murti meninggal dunia. Inspektur Gopal mengiyakan dan tidak menganggap serius semua yang dikatakan Satya kepadanya. Satya memohon untuk mempercayainya dan ia yang merupakan seorang pengemis. Tindakan Satya tersebut menimbulkan kemarahan Arafin dan anak buahnya. Ia diikat dan dikurung dalam sebuah ruangan. Ia dipukuli dan diminta untuk mengikuti perintah mereka. Satya yang disiksa tidak bisa tinggal diam hingga ia memberikan pelajaran kepada Ilango dan Siva yang menjaganya. Keduanya sangat ketakutan terlebih melihat kemarahan di wajah Satya. Mereka memohon untuk bisa dilepaskan tapi Satya malah mempermainkannya. Ia meminta mereka mengikuti perintahnya mencari adik perempuannya. Tak lama Arafin datang dan menodongkan senjata ke arahnya. Tanpa diduga Satya bisa dengan cepat mengambil senjata tersebut dan menembak mati salah satu anak buah Arafin. Perkelahian pun terjadi, mereka yang tidak terbiasa berkelahi harus meninggal di tangan Satya. Arafin yang tahu kedua anak buahnya dihabisi mencoba menyelamatkan diri, tapi ia berhasil ditembak oleh Satya. Mereka yang membawa Satya ke pulau terpencil malah mereka yang dihabisi di pulau tersebut. Ketiga tubuh tersebut dibawa menggunakan kapal dan dihanyutkan di tengah lautan oleh Satya. Setelah semuanya telah selesai, Satya terdiam dan mulai memikirkan semua cara yang harus ia tempuh. Ia berdoa kepada dewa untuk bisa memberikan cara terbaik untuk menyelesaikan semua masalahnya ini. Satya menemui temannya sesama pengemis. Namun, Madi, rekannya sama sekali tidak mengenalinya. Satya mencoba mengajaknya berbicara dengan baik. Di tengah pulasnya tidur malam, Satya bersama para pengemis yang lain, ia terkejut ketika pengacau datang untuk menagih hutang pada pengemis-pengemis tersebut. Dengan cepat, Satya bangun dan memberikan mereka pelajaran dan membuat mereka pergi dari tempat tersebut. Sampai seorang laki-laki tua yang melihat kesedihan di hati Satya mencoba menasihatinya kalau Rani akan baik-baik saja dan mereka akan kembali bertemu. Ia hanya diminta untuk berbuat baik pada orang-orang yang ada di sekitarnya agar bisa segera dipertemukan dengan Rani, adik perempuannya. Satya merendungi semuanya hingga ia tertidur pulas. Namun lagi-lagi tidurnya terganggu ketika mendengar seorang pengemis menangis karena menemukan Pongokodi dalam keadaan tidak bernyawa. Ia dilecehkan kemudian dihabisi. Satya yang mengenal Pongokodi teringat dengan Rani yang selama ini ia cari. Ia bahkan menganggapnya sebagai adik perempuannya begitu terpukul melihat kematian Pongokodi. Namun di tengah kesedihannya, ia melihat hal yang mencurigakan dari inspektur yang datang ke tempat itu. Dugaan Satya pun benar karena ia berhasil mencuri dengar pembicaraan ketiga pelaku pelecehan Pongokodi. Namun bukan hanya ketiganya Pongokodi dilecehkan secara beramai-ramai oleh petugas partai. Satya menutup wajahnya dan mulai memberikan pelajaran kepada mereka. Tanpa banyak membuang waktu, Satya bisa melumpuhkan mereka dengan cepat. Karena ia ingin terus berbuat baik untuk mempercepat pertemuannya dengan Rani. Petugas yang melakukan hal itu dijebloskan ke penjara dan dicabut sebagai anggota petugas. Namun Inspektur Maya yang merupakan dalang dari semua itu mencoba menghentikan Satya dan mencoba mengulur waktu sampai orang-orang politik datang dan melindungi mereka. Rencana Maya pun berjalan dengan baik. Para pengemis yang menuntut keadilan Pongokodi diusir secara paksa dari kantor polisi tersebut. Lagi-lagi hati nurani Satya menjerit melihat ketidakadilan yang diberikan untuk pihak lemah seperti mereka. Ia menggunakan nama Vijay untuk bisa membuat para petugas tersebut merasa takut dan menghentikan mereka dikeluarkan dari penjara. Satya kembali menjadi Vijay untuk bisa menjalani misi barunya. Ia menggunakan kedudukan Vijay untuk memberikan keadilan pada pengemis-pengemis yang sering tidak mendapatkan keadilan. Ia mengumpulkan semua dewan direksi dalam waktu 3 jam untuk meeting bersamanya. Semua pihak direksi merasa bingung dengan apa yang dilakukan oleh Vijay kali ini. Semua terkejut ketika Vijay akan menyumbangkan hartanya ke beberapa orang-orang terlantar yang banyak di kota mereka. Hema yang tidak pernah melihat kedermawanan Vijay sebelumnya merasa sangat terkejut. Satya juga mengungkapkan kalau gosip perusahaan akan siap membantu orang-orang miskin yang ada di kota ini tanpa ada perbedaan sama sekali.
Ia bahkan mau India tidak lagi memiliki pengemis. Semua benar-benar terperangah dengan apa yang dilakukan oleh Vijay. Anti Biliki, nama program baru yang dicanangkan Satya membuat banyak penduduk miskin terkejut karena selama ini Vijay tidak pernah berbuat baik kepada mereka. Semua rekan bisnisnya terkejut ketika tahu tentang Anti Biliki adalah program Vijay karena mereka tahu Vijay juga terjun dalam dunia bawah tanah hingga merasa bingung saat Vijay berubah menjadi malaikat. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah ia mendirikan tempat penampungan untuk para pengemis tersebut. Anti Bikili yang hari ini diresmikan dihadiri banyak pregnancy dari banyak tempat. Dalam pembukaan acara itu, Satya menjelaskan arti Dhamma Bikili. Semua mendengarkan dengan sangat saksama dan mereka meneteskan air mata karena tahu Satya berbicara menggunakan hati. Pusat perbelanjaan yang diperuntukkan bagi para pengemis didatangi oleh pengemis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sambil menangis, mereka mengambil barang-barang tersebut dan berulang kali mengucapkan terima kasih untuk Vijay. Kecelakaan pesawat dari Dubai ke Chennai membuat semua warga terkejut. Saat terkejut mendengar berita tersebut karena Sheikh berada di dalam pesawat tersebut ikut menjadi korban dalam kecelakaan itu. Semua tim bergerak untuk menemukan korban yang tenggelam di laut lepas tersebut. Pesawat yang mengangkut banyak pejabat membuat mereka bergerak cepat. Namun dari pencarian itu mereka menemukan 3 tubuh yang telah membusuk. Satya tahu lokasi jatuhnya pesawat tersebut merupakan lokasi tempat ia membuang ketiga mayat Arafin dan anak buahnya. Ia pun mulai khawatir kalau petugas menemukan dirinya. Kekhawatiran Satya pun terbukti karena petugas menemukan ketiga tubuh tersebut dan mulai memeriksanya. Vijay mencoba bersikap sewajar mungkin saat memberikan sambutan terakhir untuk upacara kremasi Arafin dan kedua anak buahnya. Namun Gopal punya rencana lain bersama kepala partai. Keduanya pun menemui Satya untuk menekannya mengikuti apa yang mereka inginkan untuk membuat Satya merasa aman. Bahkan kepala partai berjanji akan melindunginya. Namun Satya menolak hingga membuatnya diancam akan dilempar kembali ke jalanan oleh pihaknya. Satya sama sekali tidak takut dan yakin pada keputusannya. Rapat direksi kembali digelar. Kali ini Satya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemegang posisi ketua dan mengalihkannya kepada Hema. Menteri yang tahu tentang hal ini sangat marah karena ia tidak bisa menekan Vijay lagi mengikuti keinginannya. Ia pun mengutus petugas untuk bisa menangkap Vijay di kediamannya. Tidak hanya petugas polisi yang dikirim, para gangster besar pun dikirim untuk bisa membuat Vijay takut kepadanya. Tapi apa yang direncanakan menteri sama sekali tidak berhasil. Karena Satya yang pandai berkelahi pun mampu mengatasi mereka dengan cepat. Satya mengancam menteri untuk tidak lagi menekannya. Menteri sangat marah mendengar hal itu, terlebih ketika Satya menelanjangi kesalahannya selama menjabat menjadi seorang menteri. Satya menelpon Hema dan menjelaskan jati dirinya serta tentang operasi yang dialaminya. Hema terperangah mendengar itu semua sambil menangis. Ia tidak mampu mengucapkan apapun. Dukungan pun mengalir untuk Satya saat Anti Bikili ditutup oleh menteri karena dianggap penipuan. Semua turun ke jalan untuk bisa memberikan dukungan kepada Satya yang ditahan petugas. Persidangan tentang kasus ini segera digelar. Hakim pun menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara. Cakaran, iwa actuala ஒரு criminal. Setelah mendengar pengakuan kalau Satya menghabisi Arafin, Siva, dan Ilagol karena operasi transplantasi otak yang didalangi ketiganya, tujuannya adalah mencari adiknya hingga ia berusaha berbuat baik terus-menerus. என் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை கூட நியாயம் கிடைக்காம விஜயகுமார் காசு பணம் சொத்து இது எனக்கு வேண்டாம். Tiba-tiba Hema datang dan memberikan pengakuan kepada hakim kalau semua perusahaan Vijay tidak bisa jatuh ke tangan menteri karena memiliki pewaris yang ada di dalam rahimnya. Ia yang telah hamil belum menyampaikan kebenarannya. Menteri yang tahu tentang hal itu menekan pengacaranya untuk bisa memenangkan kasus ini bagaimanapun caranya. Namun ia tetap kalah karena pengadilan telah mendapatkan surat kalau kehamilan Hema adalah benar-benar anak dari Vijay. Pengadilan juga membuka kembali semua Anti Bikili yang ditutup paksa oleh menteri. Semua menangis melihat Satya pergi meninggalkan ruang pengadilan. Hema yang benar-benar mencintai Satya memeluknya dan berjanji akan menemukan adik perempuan Rani. Dalam kesempatan itu Gopal menangis dan meminta maaf untuk semua kesalahan yang telah ia perbuat. Kemudian ia membawa seorang gadis yang selama ini dicari oleh Satya. Rani yang selama ini dicari kini telah menikah dan memiliki 1 putra yang diberi nama Satya. Melihat suami Rani, Satya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjaga adiknya dengan sangat baik. Hema berjanji akan mengurus keluarga Rani sampai Satya keluar dari penjara. Dan film pun selesai.
Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Pichai Karan. Satya yang selama ini berjuang untuk menemukan sang adik akhirnya menemukan jawaban atas pencarian yang dilakukannya selama ini. Di akhir perjuangannya, ia akhirnya dipertemukan dengan Rani, adik perempuan yang begitu dicintainya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.